Alam, gua mau ngajak lu. Ini uang besar. Gue nggak mau hianat, Michael. Ini bukan pengkhianatan. Ini bisnis lain yang nggak ada sangkut pautnya sama Bos Lee. Ya gue nggak mau. Gue itu nggak ada sangkut pautnya sama Bang Lee. Gue cuman pengen setia sama orang yang kasih makan ke gue. Permisi. Bang Michael itu bodyguardnya Mr. Lee. Yang waktu itu kesini. Yang mukanya cakepan ya? Ya Allah. Yang aneh. Kenapa bilang Bang Michael cakepan? Dia penjahat tahu. Ya walaupun penjahat kalau mukanya cakepan ya yang Ani bilang cakepan. Kalau jelek yang Ani juga pasti bilangnya jelek, kan kenyataannya begitu. Yang Ismet cakep atau jelek? Cakep. Yang aneh, yang Ismet malu tahu. Dikit. Ya Allah, yang aneh. Yang aneh mah gak yuhu. Makanya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bu Ani. Bang, ya bang. Topraknya 2. Pedas. Coba. Terus juga. Oke, ditunggu ya bang. Ya. Ya, makasih. Kang Dombe, Ya Bu Ani. maaf cuma nanya. Itu masalah sama Mr. Lee gimana? Maaf Bu Ani, saya nggak tahu. Saya nggak tahu sih. Bang Eki, jangan pura-pura nggak denger. Itu gimana masalahnya? Gue juga nggak tahu Bu Ani. Masa pada nggak tahu sih? Heran. Yang aneh, tanya sama abang angkat Apoy aja. Iya. Pasti pada ketemu tuh gitu. Tahu deh. Ya syukurlah kalau kondisi alam seperti itu. Iya, tapi saya kurang yakin dengan alam nah. Saya akan terus selidiki dia. Cuma Mama Boski, sudahlah, kasihan dia. Kita curigai terus. Iya Boski, bener kata Kirman. Nanti alam malah jadi nggak nyaman dengan Makmur. Lagian, kalau nanti dia pergi lagi gimana? Takut itu Bang Apoy nanya ke kita, di mana tanggung jawab kita menjaga kekompakan dan persaudaraan di Makmur. Nah itu dia God. Jadi kalian harus sedikit bersabar. Jangan langsung nuduh. Selidiki dulu kepastiannya. Boski tidak lupakan sejarah bang. Hah? Guntur, Ronald, alam itu kan produksinya koreng toh. Alam, gua mau ngajak lu. Ini uang besar. Gue nggak mau hianat, Michael. Ini bukan pengkhianatan. Ini bisnis lain yang nggak ada sangkut pautnya sama Bos Lee. Ya gue nggak mau. Gue itu nggak ada sangkut pautnya sama Bang Lee. Gue cuman pengen setia sama orang yang kasih makan ke gue. Permisi. Jul, Enggak, Mike. Bisa habis gue sama Bos Lee. Bos Lee nggak akan tahu. Ayolah Jul, ini uang besar loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Manta kenapa bengong aja? Mamang lagi sedih, Tom. Sedih. Mang Manta sedih kenapa? Mamang sedih mikirin Mingan. Mestinya Mamang yang punya tanda-tanda kalau ajalnya udah deket, bukan Mingan. Emangnya Mang Manta tahu tanda-tanda ajal kayak gimana? Ya tahu lah. Itu yang dialami sama Mingan. Itu tanda-tanda kalau Mingan ajalnya udah deket. Maaf nih Mang nih.
Kalau yang saya pelajarin dulu di pesantren An-Nur nih Mang nih ya, masalah ajal atau maut itu hak prerogatif Allah Mang. Kita nggak bisa ikut campur. Nih, Mang Manta inget gak? 2 minggu yang lalu kita takziah ke rumahnya Pak Haji Imin. Padahal Pak Haji Imin tuh orangnya baik banget. Dia nggak ada tanda-tanda mau meninggal Kong, nggak ada tanda-tanda mau wafat. Tapi tak tahu kena serangan jantung. Datang ajalnya. Jadi inget nih, yang Abah Sepuh tuh di pesantren An-Nur ngomong ke kita Mang masalah ajal. Allah berfirman Mang dalam surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Yang artinya nih Mang nih, setiap umat pasti ada ajalnya Mang. Kita nggak bisa memohon untuk menunda atau percepatan ajal walaupun sesaat Mang. Nah gitu Mang. Jadi kalau ajal emang udah datang, ya datang aja. Udah tinggal say goodbye. Terus kita ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi begitu. Nah sekarang nih yang Kong Mingan alami kayaknya dia lagi linglung, lagi stres. Iya juga ya Tom. Memang nih kayaknya nih Kong Mingan sekarang lagi stres. Dia merasa dirinya sekarang lagi di surga. Gara-gara seperti itu nih, Apoy jadi ikutan stres. Karena Kong Mingan merasa dirinya di surga, dia nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Gitu, jadi bikin kita stres semua, Mang. Jadi Mingan begitu? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni sahabat hamba ya Allah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Lu yakin Bang, bapak gue gak mungkin masih nyimpen duit rampokannya? Ya udah deh kalau gitu. Assalamualaikum. Pak Rohmat pernah bilang sama saya, bapak kamu itu gak akan mungkin ngumpetin duit hasil rampokan. Karena dulu setiap habis ngerampok, duitnya selalu langsung dibagi. Tapi Bang, kenapa Michael bisa seyakin itu ya? Bang Rohmat kan gak tahu pas bapak saya di rumah sakit. Maksudnya, duit haram bapak kamu benar-benar ada? Bidadari. Kong, istighfar Kong. Bidadari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kong, digendong aja ke kontrakannya, biar kagak. Jangan, di sorga nggak ada duit, Bapak. Duit? Buat apaan Kong? Buat bayar roh, ngojek gendong gua. Kamu sabar ya, Boy. Enggak yang belerang. Masih sempat nanya-nanyain beginian di surga. Coba itu. Kong Mingan. Kita teh masih di dunia, Kong. Belum di surga. Nggak bohong dosa lu, Bo. Ya udah yuk. Kita ke kontrakan. Tapi hati-hati ya. Jangan ngoceh lagi ya. Iya, iya. Hujan dulu, Ang. Pi, Rek. Di Boyem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Istighfar. Bidadari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kong Mingan kenapa jadi gitu ya? Kong Mingan teh mikir kalau dunia itu sudah kiamat katanya. Ah, itu bukan cuma akal-akalan Kong Mingan doang. Maksudnya akal-akalan? Ya iya, biar nggak usah sholat sama nggak usah ngaji, terus nggak usah mandi. Ya kan Pak Haji? Teman Pak Haji tuh. Saya nggak tahu.